pagi pemirsa, ini pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Mutazam, inilah Ainis Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di sebuah restoran Jepang. Kobaran api membakar sebuah restoran Jepang di Palembang Indah Mall pada Sabtu malam. Ratusan pengunjung dan karyawan restoran panik berhamburan menyelamatkan diri. Api padam setelah 1 jam petugas damkar berjibaku melakukan pemadaman. Kebakaran restoran diduga akibat dari heksos restoran yang mengeluarkan percikan api lalu menyambar kabel listrik. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tadi saksi melihat bahwa ada gumpalan asap dari exhaust, yang mana exhaust itu berdekatan dengan kabel listrik. Dari korsleting. Usai kejadian, seluruh pengunjung mal dievakuasi ke lokasi aman agar tak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kebakaran melanda bangunan gudang kain dan penyimpanan karet plastik di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat bangunan ambruk. Kobaran api membumbung tinggi dari lokasi kebakaran gudang kain dan karet plastik di Jalan Cibogo, kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat bangunan seluas 280 meter itu ambruk rata dengan tanah. Api muncul pertama kali sekitar pukul 4 dini hari, namun baru bisa dipadamkan oleh 17 personel petugas damkar gabungan dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung 3 jam kemudian. Akses jalan menuju lokasi sempit di tengah padatnya pemukiman penduduk menjadi kendala proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang dipicu korsleting listrik. Terbakar karena adanya dukungan arus pendek di korsleting listrik. Diduga seperti itu dikarenakan di tempat ini dalam 1 minggu ini tidak ada aktivitas mobil listrik. Penyidik Polres Cimahi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Viral, sebuah mobil dikejar polisi dan sejumlah warga di Tegal, Jawa Tengah. Pengemudi sempat diteriaki maling dan panik karena diduga menggunakan nomor polisi palsu. Aksi kejar-kejaran petugas Satuan Lalu Lintas dengan sebuah minibus terjadi di jalur Pantura Brebes hingga Margadana, Tegal, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat personel Satlantas Polres Brebes melaksanakan patroli malam di kawasan eksit tol Brebes Timur dan mencurigai sebuah mobil. Setelah dilakukan pengecekan, nomor polisi yang digunakan kendaraan tersebut tidak ditemukan dalam data registrasi kendaraan. Dikejar polisi kan mobil. Dikejar polisi, Mbak. Mobilnya kejar polisi, mobil. Petugas berupaya menghentikan kendaraan, namun pengemudi justru melarikan diri. Mobil. Bahkan mobil itu juga sempat bersenggolan dengan pengendara sepeda motor sehingga memicu sejumlah warga ikut melakukan pengejaran. Pengejaran terus berlanjut hingga memasuki wilayah Kecamatan Margadana, Kota Tegal hingga kendaraan berhasil diamankan. Setelah dilakukan pengecekan nomor polisi yang digunakan pada kendaraan tersebut, ditemukan datanya tidak tersedia sehingga datanya kosong terhadap nopol tersebut. Nah, kemudian petugas berupaya untuk menghentikan kendaraan tersebut secara persuasif untuk dilakukan pemeriksaan. Namun pengemudi tidak mengindahkan himbauan petugas dan justru berusaha melarikan diri. Pengemudi mobil berinisial FM warga Kecamatan Tegal Timur hanya dikenai tilang dengan 3 pasal berlapis.
Polisi masih mendalami kasus tersebut dan belum mengetahui apa motif dari penggunaan plat nomor palsu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan udara Israel dilaporkan kembali terjadi di kota Gaza. Akibatnya 1 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka. Pesawat tempur Israel dilaporkan menyerang sekelompok warga Palestina di Gaza. Menurut laporan awal, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara beberapa orang lainnya menderita luka-luka. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Pasukan militer Israel kembali menyerang wilayah permukiman di jalur Gaza, Palestina. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan komandan Hamas, Mohamed Odeh. Pasukan militer Israel kembali meluncurkan serangan udara ke wilayah permukiman di Gaza, Palestina. Sebuah rekaman kamera pengawas menunjukkan detik-detik serangan Israel menghantam sebuah bangunan. Dalam serangan tersebut, Komandan Hamas Mohamed Odeh dilaporkan tewas. Menurut pernyataan keluarga, Odeh gugur bersama istri dan putranya dan telah dimakamkan bersama. Mohamed Odeh merupakan pemimpin baru Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas di Gaza. Ia pernah menjabat sebagai kepala intelijen Hamas saat serangan 7 Oktober 2023. Diketahui 2 pekan lalu, pemimpin sebelumnya Izzuddin Al-Haddad tewas bersama istri dan 1 anaknya akibat serangan udara Israel. Israel mengklaim Izzuddin Al-Haddad adalah salah satu otak serangan 7 Oktober 2023 bernama Badai Al-Aqsa yang memicu perang Gaza. Seorang anak Palestina diduga dipaksa mengangkat bendera Palestina untuk direkam oleh tentara Zionis Israel. Tentara Israel juga meletakkan sebuah senjata di depan anak tersebut saat proses perekaman video. Nampak seorang anak Palestina dipaksa memegang bendera Palestina dengan sebuah senjata diletakkan di hadapannya untuk direkam oleh tentara Israel. Peristiwa ini terjadi saat pasukan Israel melakukan penggerebekan di wilayah Beit Umar, utara Hebron tepi barat. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari militer Israel terkait video ini. Namun rekaman ini beredar luas dan memicu sorotan publik serta kecaman dari warganet. Pasukan pendudukan Israel merusak ladang pertanian di dekat Hebron tepi barat. Serangan Israel mengakibatkan kerusakan pada tanaman milik para petani Palestina. Sebuah rekaman video memperlihatkan pasukan pendudukan Israel mengendarai truk, melindas dan merusak sebuah ladang pertanian. Aksi ini dilakukan saat mereka menyerang warga Palestina. Rusaknya banyak tanaman memicu kekhawatiran di kalangan petani setempat. Menolak ekspor senjata ke penjajah Israel, ratusan aktivis perdamaian di Berlin, Jerman menggelar aksi unjuk rasa. Peristiwa tersebut diwarnai dengan penangkapan sejumlah aktivis pro-Palestina. Ricuhan pecah saat ratusan aktivis perdamaian di Berlin, Jerman berunjuk rasa di depan pabrik amunisi Rheinmetall. Polisi Jerman menangkap sejumlah aktivis yang menggelar aksi damai. Polisi Jerman juga mengerahkan senjata kepada para aktivis yang memprotes produsen senjata Rheinmetall yang akan memasok senjata ke penjajah Israel. Dalam beberapa pekan, pabrik tersebut direncanakan mengekspor amunisi yang akan digunakan dalam genosida yang sedang berlangsung di Palestina dan Lebanon. Kelompok Peacefully Against Genocide mengecam tindakan represif polisi Jerman dan menyatakan akan melanjutkan demonstrasi dengan massa yang lebih besar.
Ya, meski dilarang secara internasional, teroris Israel terus menggunakan bom fosfor putih. Kali ini Zionis Israel menggunakan bom fosfor putih di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Israel menjatuhkan bom fosfor putih di daerah sipil di desa Arnon, Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Bom fosfor putih adalah amunisi yang dilarang secara internasional, namun teroris Israel menggunakannya terhadap warga sipil. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan brutal penjajah Israel ini. Zionis Israel juga menjatuhkan bom di Kastil Beaufort, salah satu landmark paling bersejarah di Lebanon Selatan. Situs berusia 900 tahun ini memiliki status perlindungan tertinggi UNESCO berdasarkan Konvensi Den Haag. Zionis Israel tidak hanya melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil, namun juga sedikit demi sedikit menghapus sejarah rakyat Lebanon. Pesawat jet tempur Israel semakin gencar melancarkan invasinya di Lebanon Selatan. Sejumlah rumah atau tempat tinggal warga hancur akibat serangan Israel. Zionis Israel semakin membabi buta melancarkan serangan agresi militernya ke kota Karaib, Lebanon Selatan. Pada rekaman CCTV, rumah warga hancur lebur akibat serangan udara dari pesawat tempur Israel. Sebelumnya, Zionis Israel juga mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur permukiman warga di kota Saida, Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan.